Selamat sore Bapak Ibu. Shalom. Salam sehat. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah karena kasih setianya kita pada saat ini dipertemukan dalam keadaan sehat untuk membangun ibadah keluarga. Terima kasih kami sampaikan kepada keluarga Bapak Pendeta Krista yang telah menyediakan waktu dan tempat bagi kami untuk dapat membangun ibadah keluarga. Ibadah keluarga pada sore hari ini akan dilayani oleh Bapak Fikar Indra. Ada sedikit pengumuman yang akan kami sampaikan dari jemaat bahwa pengumpulan aksi Paskah telah dimulai pada tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 14 April tahun 2021. Aksi Paskah akan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2021. Untuk itu diharapkan Bapak dan Ibu warga jemaat dapat ikut berperan aktif dalam kegiatan ini. Aksi Paskah dapat berupa sembako atau uang tunai, dapat diserahkan ke ketua kelompok atau ke sekretariat gereja. Bapak Ibu, ibadah keluarga pada sore hari ini akan segera kita mulai, namun sebelumnya kami persilahkan kepada Bapak Pendeta Krista untuk menyampaikan dua kata. Kami silakan Pak. Nggih, matur nuwun Bu Suci atas kerawuhan dan pelayanan yang akan dilaksanakan pada sore hari ini di rumah kami. Kami sekeluarga ini kebetulan lengkap, jadi anak-anak juga pas kumpul sangat berbahagia oleh kerawuhan baik Pak Fikar Indra maupun Bu Suci untuk bersama-sama kita melaksanakan ibadah keluarga setelah kita merayakan Paskah. Nah, pada hari Rabu tanggal 7 April ini kami sangat bersukacita dan memuliakan Tuhan oleh karena kasih-Nya walaupun masih dalam suasana pandemi, tetapi sampai detik ini setahun lebih pandemi kami masih diberi kekuatan oleh Tuhan dan kami mendoakan supaya warga-warga jemaat yang lain demikian juga mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Itu yang bisa kami haturkan sekeluarga pada saat ini dan kalau diperkenankan kami berharap kita boleh menyanyikan bersama-sama pujian dari Kidung Jemaat nomor 222B. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhan.
Saudara, silakan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita bersama masuk dalam ibadah, mari kita bersama terlebih dahulu mengambil saat. Ibadah keluarga pada hari ini ya Tuhan, kami bersama lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada membersamai kita sekalian dalam ibadah yang kita bangun pada hari ini. Amin. Mari kita bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178, bait yang pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat nomor 178, bait yang pertama dan yang kedua. Karena kasihnya pada padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah memberi hidupnya bagiku yang berjalan. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih Juru Selamat dunia manusia. Dengan sabar dan hikmat Yesus bimbing hidupku, firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih Juru Selamat dunia manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur bila penyertaan-Mu dan kasih masih Engkau nyatakan kepada kami semua di dalam kehidupan kami, melalui nafas yang masih bisa kami hembuskan, melalui makanan yang masih bisa kami makan, melalui segala kegiatan yang masih kami bisa jalani di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tentunya semua itu merupakan wujud nyata dari kasih dan penyertaan atas kehidupan kami. Dan kami juga mengucap syukur ya Tuhan bila mana kami telah merasakan pengorbanan-Mu yang luar biasa, penebusan-Mu yang luar biasa atas dosa kami. Tetapi ya Tuhan, sekalipun penebusan-Mu telah kami rasakan, tetapi kami manusia masih seringkali berbuat dosa dalam kehidupan kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami pengampunan ya Tuhan atas segala dosa kami, atas segala pelanggaran kami yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami bersama juga akan merenungkan firman, sabda kebenaran firman. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami, sehingga kami dapat memahami firman, terlebih dapat melakukan firman di dalam kehidupan kami sehari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan.
Pembacaan firman pada hari ini akan dipimpin oleh salah seorang anggota. Persilakan. Bacaan pada hari ini diambil dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kuburan dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kami mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga dengan takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang berbahagia, kita yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpannya di dalam hati, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49, bait yang pertama saja. Firman Allah, jayalah. Firman Allah, jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bagus. Ya, Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini. Sungguh Tuhan luar biasa telah memberkati kita sehingga kita bersama dapat berkumpul beribadah secara online. Nah, saya memiliki pertanyaan Bapak, Ibu, dan Saudara. Mungkinkah ketika kita bertemu polisi di pinggir jalan dengan pakaian polisi, dengan seragam polisi, ada tulisan polisi dengan rompi polisinya, terus kita bertanya kepada orang tersebut, apakah Bapak polisi? Atau ketika kita ke gereja, pada hari Minggu kita ke gereja terus melihat ada orang yang memakai toga berdiri di atas mimbar, terus kita menghampiri orang tersebut dan bertanya, apakah Bapak seorang pendeta? Atau ketika kita di rumah sakit bertemu dengan seseorang yang memakai baju dinas rumah sakit dan kita bertanya kepada orang tersebut, apakah Bapak atau Ibu bekerja di rumah sakit ini? Tentunya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin konyol juga ketika kita bertanya, bahwa karena kita sudah tahu bahwa itu adalah polisi, itu adalah seorang pendeta, atau itu adalah seorang pegawai rumah sakit, terus kita menanyakan hal itu kembali kepada orang-orang tersebut. Ini adalah sebuah identitas yang mencolok di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak, Ibu, dan Saudara. Identitas yang juga membawa pesan bahwa ketika ia seorang polisi, ia harus menegakkan hukum di jalan. Ketika ia adalah seorang pendeta, harus mewartakan berita tentang kasih Tuhan, berita sukacita dari Tuhan kepada jemaatnya, mengembalakan jemaatnya. Juga seorang perawat
yang bertugas merawat orang-orang yang sakit, pasien-pasien yang sakit di rumah sakit. Lalu bagaimana dengan kita? Sebagai seorang Kristen, apakah kita sudah memiliki identitas yang jelas? Apakah kita sudah memiliki ciri yang jelas di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menunjukkan bahwa ini loh orang Kristen, ini loh saksi Kristus melalui kehidupan kita. Tanpa kita harus berbicara, tanpa kita harus berkata-kata, seseorang bisa mengenali bahwa, oh, Mbak A orang Kristen, oh, Mas B ternyata orang Kristen, oh, Pak A adalah orang Kristen, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam bacaan kita pada hari ini adalah kisah tentang kebangkitan Yesus. Tentunya di sana ada 3 orang sebagai penerima berita pertama mengenai kebangkitan Yesus. Yang pertama adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Orang-orang tersebut ingin pergi ke makam Yesus untuk berziarah tentunya. Nah, di dalam percakapannya dengan malaikat yang digambarkan sosok yang terang yang menyala pada saat itu, dikatakan bahwa Yesus telah bangkit dan mereka bertiga diminta untuk memberitakan kebangkitan Yesus kepada murid-muridnya. Namun ketika kita mau membaca lebih lagi bahwa ada beberapa murid juga ketika diberitahukan mengenai kebangkitan Yesus, mereka tidak percaya. Tentunya semua itu dikarenakan karena apa yang dikatakan teman-temannya mungkin tidak ada bukti yang konkret, yang jelas. Atau mungkin pada saat sekarang ini ketika kita menerima berita-berita di media sosial, kita akan cross-check lagi apakah berita ini benar atau tidak. Ketika berita ini benar dengan sumber-sumber yang terpercaya, kita akan mengatakan berita ini adalah valid, atau bahkan didukung dengan penelitian-penelitian dan lain sebagainya. Tetapi ketika berita yang kita dapat merupakan berita yang tidak jelas sumbernya, tidak ada penelitiannya, tidak ada sumber-sumber yang mendukung, mungkin bisa kita katakan berita itu hoax. Demikian juga mungkin yang dirasakan oleh beberapa murid ketika menerima pemberitaan mengenai kebangkitan Yesus. Mereka tidak percaya karena tidak ada bukti yang nyata, bukti yang konkret yang mereka lihat sendiri, mereka rasakan sendiri bahwa Yesus benar-benar bangkit. Nah, kehidupan kita saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kurang lebih sama seperti orang-orang pada masa itu atau murid-murid pada masa itu yang dipercayai oleh malaikat untuk mengabarkan bahwa Yesus telah bangkit. Hal ini sama pada kita pada saat ini karena dalam kebangkitan Yesus tentunya kita mendapatkan banyak hal, banyak makna yang bisa kita ambil, banyak teladan yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah kasih. Nah, kita akan susah mengabarkan tentang kasih Yesus, atau kita akan susah mengabarkan atau menjadi saksi atas kebangkitan Yesus yang nyata, yang didasari oleh kasih, ketika kita sendiri tidak jelas dengan identitas kita sebagai seorang Kristen. Yang berdampak pada kita juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi ciri khas orang Kristen di dalam kehidupannya. Sudah jelas sebenarnya ketika kita membaca Injil saja mungkin cukup menjelaskan bahwa ya orang Kristen itu adalah orang yang mengasihi. Ketika kita mau menyampaikan, ketika kita mau menjadi saksi atas Kristus yang bangkit, Kristus yang mati demi dosa, karena kasih, ya bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh kasih. Dengan siapapun itu. Baik dengan saudara, teman, sahabat, bahkan musuh sekalipun. Bagaimana kita benar-benar menunjukkan identitas kita sebagai seorang Kristen yang meneladani Kristus, di mana kita meneladani kasih Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita wujud nyatakan di dalam tindakan kita sehari-hari. Sehingga seseorang atau orang-orang dengan mudah dapat mengenali kita, oh ternyata Mas A orang Kristen. Kenapa orang Kristen?
orang Kristen itu semuanya mengasihi, semuanya berbagi kasih terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Orang Kristen itu baik-baik, dan lain sebagainya. Ketika kita semua sebagai orang Kristen mau melakukan firman Tuhan, meneladani Kristus, hidup sebagai saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Dan itulah panggilan kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita tidak dipanggil untuk hidup hanya enak-enakan saja, di mana kita bisa menjalani hidup dengan seenak sendiri, tetapi kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, saksi atas kematian Yesus yang didasari oleh kasih, dan saksi atas kebangkitan Yesus melawan maut di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita akan bersaksi mengenai hal ini secara terang-terangan, dengan berfirman di pinggir pasar, mungkin banyak orang yang menghujat. Berfirman di kecamatan, mungkin banyak orang yang menghujat bahwa, wah, kristenisasi, wah, dan lain sebagainya pada saat itu. Terutama ketika ada media sosial. Mungkin kita juga bisa diciduk oleh aparat karena dianggap meresahkan. Justru itu yang menjadi tantangan kita, karena bagaimana cara kita mewartakan kasih, mewartakan Kristus di dalam kehidupan kita, teladan Kristus dalam kehidupan kita, tanpa kita harus berteriak sekeras-kerasnya mengenai kasih, tanpa kita harus berteriak tentang Injil-Injil di pinggir jalan, tanpa kita harus kemana-mana dengan menggunakan atribut-atribut yang besar, salib yang besar, dan lain sebagainya. Itu menjadi tantangan kita semua pada saat ini. Dan jawabannya ya cuma satu. Lakukan apa yang tertulis dalam Alkitab. Disitulah ketika kita bisa dikatakan hidup sebagai saksi Kristus. Tanpa kita berbicara, tanpa kita berteriak di pinggir jalan mengenai Injil-Injil, orang pun akan tahu siapa identitas kita sebagai seorang Kristen. Siapa Kristus di dalam kehidupan kita. Apa pengajaran Kristus yang kita hidupi. Dan bagaimana orang Kristen menjalani kehidupannya, yaitu dengan kasih. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara, pada hari ini kita bersama diajar untuk bersama-sama menjadi saksi Kristus dengan cara kita melakukan apa yang telah diajarkan Kristus di dalam kehidupan kita. Hal yang mungkin mudah dilakukan adalah tentang kasih itu tadi. Kita mengasihi sesama, mengasihi saudara, syukur-syukur kita bisa mengasihi musuh-musuh kita. Dengan demikian, jelaslah identitas kita dan tugas kita sebagai pewarta dapat kita lakukan dengan sukacita. Dan setiap orang dapat juga merasakan apa yang kita wartakan secara langsung. Bukan sekedar kata-kata, tetapi tindakan langsung. Mari menjadi saksi Kristus, meneladani Kristus dengan hidup mengasihi sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Mari kita bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 357, bait yang pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat nomor 357, bait yang pertama dan yang kedua.
amalkanlah karyamu bagi manusia. Mari kita bersama mensyukuri segala berkat yang telah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan kita bersama mengumpulkan persembahan yang akan diiringi dengan kidung jemaat nomor 393. Kidung jemaat nomor 393 bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan betapa banyak berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, pada telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama menaikkan syafaat kita. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur bila firman-Mu pada hari ini masih dapat kami dengarkan bersama, masih dapat kami renungkan bersama. Firman-Mu mengenai kami yang harus menjadi saksi-Mu di dunia ini, menjadi saksi-Mu di tengah dunia yang semakin maju, menjadi saksi-Mu di tengah kesesakan kehidupan kami. Tentunya itu menjadi suatu hal yang tidak mudah bagi kami ya Tuhan. Tetapi kami percaya bila kami bersandar kepadamu, maka tidak akan ada yang tidak mungkin. Kau juga akan menguatkan kami ya Tuhan untuk melakukan firman melalui Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan atas kami di dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan yang merupakan wujud dari ungkapan syukur kami atas segala berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan persembahan ini, supaya persembahan ini dapat menjadi sarana kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Engkau juga memberkati ya Tuhan, menyertai setiap orang yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat digunakan dengan sebaik mungkin untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di muka bumi ini melalui gereja kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami juga bersama berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih ada dalam situasi pandemi COVID-19. Kiranya Engkau memberkati kami, menyertai kami ya Tuhan, dan kiranya melalui vaksinasi yang sedang dilakukan, keadaan bangsa dan negara kami dapat semakin membaik.
Dan kiranya Engkau juga ya Tuhan memberkati, menyertai para pelayan-Mu yang Kau utus untuk memimpin bangsa dan negara kami. Baik Bapak Presiden, para menteri, anggota-anggota DPR, wakil rakyat, sampai ke ranah RT RW ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, menyertai mereka di dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan, di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Dan kiranya Tuhan, segala sesuatu yang diputuskan oleh para pemimpin kami, bagi kami rakyatnya yang hidup di Indonesia ini, merupakan berasal dari-Mu saja dan kehendak-Mu yang terjadi atas bangsa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap keluarga yang ada di dalam persekutuan kami, baik yang bersekutu bersama-sama dengan kami secara online maupun di tempat ini. Kiranya ya Tuhan Kau memberkati setiap keluarga Kristen dimanapun berada, sehingga dimanapun setiap keluarga Kristen berada dapat tetap menjadi terang di tengah-tengah lingkungan, dapat menjadi saksi dimanapun mereka berada. Dan kiranya ya Tuhan secara khusus Engkau berkati keluarga di tempat ini, Bapak Kristas keluarga ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau sertai dalam setiap aktivitas dalam pelayanannya, sehingga setiap orang yang menerima pelayanan dapat merasakan sapaan kasih. Juga untuk anak-anak ya Tuhan, dalam kegiatan yang mereka lakukan, anak-anak Bapak Kristus ya Tuhan Kau berkati, Engkau sertai, supaya dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan, mereka dapat tetap menjadi terang, dapat menjadi teladan atas teman-teman mereka, terlebih nama-Mu dapat diwartakan melalui kehidupan mereka. Dan ya Tuhan Kau juga berkati setiap keluarga Kristen yang khususnya ada dalam lingkup GKJ Sukun ya Tuhan. Engkau mengetahui setiap pergumulan keluarga Kristen di gereja kami, dalam komunitas kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, menyertai mereka dalam segala pergumulan yang dialami, sehingga dapat keluar dari pergumulan yang sedang dialami dengan penuh rasa syukur dan sukacita, karena mereka merasakan bahwa berkat-Mu nyata, penyertaan-Mu nyata atas kehidupan. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit atau dalam proses pemulihan. Kiranya Engkau memberkati saudara kami ya Tuhan, agar lekas pulih dan lekas kembali dapat berkumpul dengan kami semua bersekutu di gereja-Mu di GKJ Sukun ya Tuhan, dengan penuh rasa sukacita, penuh rasa syukur, dan dengan sukacita dapat memuji dan memuliakan nama. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati kami, menjagai kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, supaya kami beroleh keselamatan. Demikian ya Tuhan seru dan doa kami aturkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 341, bait yang pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat nomor 341, bait yang pertama dan yang kedua. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segar mestilah
Kau beri demi deritamu, dan melalui salib Kau terima kuasa bagi yang kami tak lebih seperti segenggam melintas kubur yang gelap, agar kelak kami bersamamu di Firdaus gemerlap. Mari kita bersama memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera, kekuatan, semangat menjalani kehidupan yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah keluarga yang kita bangun pada hari ini. Shalom. Bapa, terima kasih.